Selamat pagi pemirsa. Hari ini kita mau bikin motovlog. Sekarang posisi di gerbang masuk Tangkuban Perahu, tapi jalurnya sih nggak ke sana, nggak hiking ke Tangkuban Perahu. Pengen update jalur yang ke Ciater yang tempo hari. Bener, yang tempo hari ada banyak penggusuran tuh oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, konon sekarang jalannya jadi lebih bersih gitu. Ini ngomong-ngomong, kenapa nih motor nggak bisa dinyalain nih? Ya, langsung saja seperti apa sekarang jalur Ciater tuh. Titik keberangkatan dari persis gerbang masuk ke Tangkuban Perahu. Di depan saya persis ada gapura perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Subang. Iya, pelan-pelan aja lah, soalnya saya pengen lihat perbedaannya. Baru turun udah kelihatan perbedaannya tuh. Asalnya banyak warung-warung di situ, sekarang udah rata. Nampaknya udah direboisasi ya, ditanamin itu apa, bibit-bibit pohon, entah pohon apa. Oh ya, lupa nih, kamera depan belum dinyalain, kamera sekunder. Ya, nyalain dulu. Oh, udah nyala. Masih ada pedagang-pedagang kecil yang pakai mobil, yang mobile, yang itu sih kayaknya nggak terlalu banyak masalah ya, karena setiap kapanpun juga mereka bisa pindah, dagang pagi, siang, sore, malam pindah itu. Berbeda dengan yang kemarin kan, yang bangunan liar itu udah diratain. Oh iya, jadi lebih bersih ya. Apalagi yang beda ini, aspal juga kayaknya lebih mulus nih, udah dibenerin nih. Banyak sekali bekas-bekas penggusuran yang sekarang ditanami bibit pohon. Masih ada lapak sedikit tuh. Ya, dulunya juga seperti itu. Pertamanya ada lapak-lapak kecil, mulai diikuti oleh kawan-kawannya. Ini dia lapak-lapak kecil yang non permanen, yang bisa bongkar pasang. Itu juga ada yang masih ada yang dagang pakai saung-saung kecil, pakai meja-meja kecil. Masih ada yang pakai mobil. Lama-lama ada yang mulai berani satu buka warung semi permanen. Selalu seperti itu biasanya juga. Sudah ditertibkan, masih aja ada satu dua yang membandel, diikuti oleh kawan-kawannya, akhirnya menjamur lagi bangunan liar di sini. Semoga tidak terjadi ya, karena pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum melakukan pembongkaran sebenarnya sudah melakukan sosialisasi dulu. Pembongkaran kan kalau nggak salah ya dimulai tanggal 18 Agustus. Tanggal 13 itu mereka sudah melakukan sosialisasi dan malah udah melakukan penggantian atau kompensasi dari pembongkaran usaha warung-warung liar yang ada di sini. Aduh ampun, apa jumlah yang saya dengar malah sekitar 10 juta per satu pedagang atau per satu bangunan. Dan setelah mengecek, cross check, verifikasi data, itu ternyata ada 980 pedagang lah, udah bersih nih yang terverifikasi sebagai pedagang di bangunan-bangunan liar atau warung-warung liar yang ada di bahu jalan sekitar jalan Tangkuban Perahu sampai Ciater ini, baik kanan maupun kiri. Banyak juga ya, 980 orang dikali 10 juta itu udah 9 miliar mungkin ya, 9,8 miliar mungkin ya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kompensasi ganti rugi lah. Ini juga nih banyak sekali, memang banyak sekali ya, 980 orang loh yang jualan, yang mengadu nasib di sini.
Ini sih belum ditanam pohon ya. Baru nyampe sini aja udah nggak tahu udah berapa kios tuh yang udah tergusur. Bukan cuma kios-kios atau warung permanen ya, pedagang kecil yang asongan juga mendapat kompensasi sebesar, yang saya dengar sih 4 juta. Ya lumayan lah. Untuk ganti rugi. Jalan aspal yang mulusnya cuma sampai tadi, sekarang udah mulai garinjul lagi nih. Garinjul nih. Ya, kirain sampai sini. Kirain sampai jalan Cagak aspalnya udah dimulusin, udah di hot mix. Ternyata belum. Ini masih jalan aspal yang dulu nih, yang dulu pernah diperbaiki oleh gubernur yang lama, Kang Aher. Belum lagi ada perbaikan zaman gubernur Kang Ridwan Kamil. Baru mulai lagi ada perbaikan jalan di sini oleh Kang Demul, Deddy Mulyadi. Itu bekas lapak, ya dia lebih bersih sih, lebih enak kan. Kalau bikin konten di sini jadi ikannya lebih gimana gitu, lebih syahdu aja gitu ya. Sebelumnya kalau bikin konten sini tuh pabalatak ke warung gitulah, jadi kesannya tuh kumuh. Yang diuntungkan dalam hal ini setelah penggusuran warung-warung liar di sekitar Jalan Ciater ini ya pengguna jalan seperti saya, pengguna mobil. Jadi jalan pemandangan selain lebih bagus juga potensi kemacetan jauh berkurang lah. Karena warung-warung yang di pinggir jalan ini ya berpotensi menyumbang kemacetan juga. Parkir lah, keluar masuk kendaraan lah, dan sebagainya lah. si Akang sekarang jualannya di motor sekarang. Kalau di motor, di mobil kayaknya masih oke lah ya, masih boleh lah ya, karena mereka bisa pindah kapan saja. Hari itu juga diusir, hari itu juga pindah gitu. Menit itu juga disarankan pindah, mereka langsung pindah. Nah yang tadi tuh yang bikin saung-saung tuh, yang mulai berani lagi bikin saung-saung, kan dia butuh waktu 5 menit, 10 menit untuk membongkar saung-saungnya atau tenda-tendanya. Walaupun dia non permanen ya, tetap aja dia memancing pedagang lainnya untuk jualan di situ. Udah mulai ada beberapa tuh tadi saya lihat, aduh jalannya ampun deh Kang Demul. Dilajengkeun atuh ya perbaikan jalanan nih masih gudug-gudug. Mangkading jalannya kan menurun, bahasa Sunda. Jalannya kan menurun, kecepatannya pasti pada tinggi nih, sementara jalan gudug. Itu juga tuh bekas pembongkaran, diganti sama saung kecil. Direboisasi itu pohon apa ya? Nggak jelas Nah, pakai motor, oke lah, pakai motor. Selamat berjualan, Pak. Wow, pemandangannya bagus sekali. Wow, tapi saya harus lihat ke depan lagi. Pemandangan di samping bagus banget, tapi harus lihat ke depan karena jalannya kolak-kelok gini. Fokus dulu aja mengendara. Udah mulai ada pedagang lagi pakai mobil. Nah, udah mulai pasang gelar meja tikar, nanti lama-lama gelar saung, lama-lama pakai saung bambu, lama-lama pakai bangunan semi permanen. Nah, gitu deh. Padahal kan udah dikasih kompensasi 10 juta ya per satu kios. Mulai berani lagi. Oh, mulai ada bikin tenda lagi itu. Begitulah. Ya bukannya tidak boleh ya, bukannya melarang, tapi kan bukan peruntukannya. Bukan peruntukannya, ini daerah wisata. Dan menghambat atau merugikan pihak lain, pengguna jalan misalkan gitu.
bisa jadi kemacetan gitu kan. Warung di warga gitu kan bisa gitu. Oh ini rumah-rumah jadul nih, rumah klasik, rumah legend, rumah-rumah zaman Belanda kayaknya masih lestari di sini sih, yang tadi sih. Kosong sekali karena kemacetan tadi udah saya lalui di sekitar Lembang sampai Petangkuban Perahu, itu macetnya luar biasa. Malah dari Setiabudi udah padat merayap, nyampe sini jam 9-an kosong. Nah ini dari luar kota nih, wow, mobil gendeng. Ini dari kota nih, mungkin dari Subang, dari Purwakarta ke sini mau Prasiran. Plat B juga ada tuh Jakarta mau pada ke Lembang. Plat Jet itu dari Sumedang mungkin. Plat E juga ada tuh dari Cirebon dan sekitarnya, mau weekend ke Lembang melalui jalur sini. Plat E, plat T, aduh, plat F mungkin dari Cianjur, Bogor. Oh iya, udah bersih ya nih bekasnya nih. Mau dibikin apa nih entahlah, dibikin parit. Biar tidak dipasangin lagi warung, mungkin dibikin parit aja situ. Aduh, jalannya jelek amat sih, tengah dikit lah. Kalau ini sih tidak dibongkar karena itu mungkin propertinya milik pribadi dan berizin. Sementara yang sebelah sini nih kena bongkar. Iya, ada warung langganan saya atau rumah makan langganan saya tuh yang legend, yang ayam Brebes ya. Apakah masih ada apa kena bongkar tuh? Ayam Brebes ya, waktu tahun 90-an tuh. Lokasinya sih ada di tikungan kota Lembang. No, itu ada tuh Brebes. Oh, masih ada ayam Brebes karena dia propertinya punya dia sendiri kali. Aduh, pulangnya ke sana deh, tapi bukannya belum buka. Ah. Ya, tahun 90-an tuh ayam Brebes sangat terkenal. Asalnya sih di tikungan Lembang, sebelum alun-alun Lembang lah. Yang datang artis-artis ibu kota dan artis-artis Bandung, model saya ini nih. Warung nanas sih masih ada ya. Ya, nama juga kota Subang, kota nanas ya, oleh-olehnya nanas saja. Lagian di sini kayaknya kalau nanas oke, karena kan ciri khasnya. Oleh-oleh ciri khas Subang. Nah, boleh deh nanti pulangnya. Ini Des Castello ya, De Castello, tempat wisata Des Castello, The Castle. Nggak ada rencana masuk sini, harus sama keluarga. Itu sih. Masih ada karusel atau kincir raksasa. Pom bensin ada. Kalau mau kesini harus sama keluarga, sendiri mah males. Sampai mana tadi kita ngomongin? Sampai ayam Brebes ya. Ya, sejak pindah ke situ agak sepi tuh ayam Brebes dan rasanya agak beda nih. Dulu masa gimana gitu, empuk-empuk, juicy, ayam kampung beneran. Sekarang juga masih ayam kampung. Terakhir beli ke sana tuh satu ekornya 100.000. Ayamnya doang ya, belum sama yang lain-lain, belum nasi, sambal dan lain-lain. Ayamnya 100.000, cuman garing banget. Garingnya ya kering gitu, alot gitu. Bukan jelek-jelekin sih, itu pengalaman pribadi aja. Kok jadi beda ya waktu zaman saya kuliah dulu ayamnya. Wah, ada angkot nih, Sariater. Maju pelan-pelan aja. Ya udah nggak favorit lagi lah, ayam Brebes sudah bukan favorit saya lagi. Sekarang mah ya ayam fried chicken aja. Yang pinggir jalan tuh, yang merek Sabana itu lebih enak, lebih murah lagi, lebih mudah didapatkan. Penuh saudara-saudara. Ini angkot nih, ampun deh. Pelan amat sih pak, kan nggak ada penumpang. Masih banyak dijumpai yang jualan buah-buahan, khususnya nanas, ciri khas kota Subang. Ini bukannya pohon kelapa nih, direboisasi oleh bibit pohon kelapa nih. Iya bener, itu pohon kelapa nih.
nanam pohon kelapa di daerah ketinggian seperti Ciater ini nggak masalah juga kali ya. Cuma nanti kalau udah tinggi gimana pohonnya, jatuh ke jalan menimpa pengendara motor. Sebaiknya jangan pohon kelapa dong. Pohon apa ke yang buahnya tidak berat kayak kelapa. Takutnya niban nanti kalau udah gede gitu, entah berapa belas tahun lagi. Iya, itu pohon kelapa nih, direboisasi oleh pohon kelapa. Sudah lumayan dekat ke Jalan Cagak, ke titik akhir tujuan perjalanan ini, karena nggak jauh-jauh. The Sultan. Hanya pengen update atau ngecek jalur terbaru Jalan Ciater Tangkuban Perahu. Kata orang lebih bagus katanya. Iya benar sih ya, lebih bagus, cuman belum 100% tertata. Masih banyak tanah-tanah uruk yang belum dirapihkan. Wah, apa nih? Masjid Mubarak. Parkirnya gede amat. Oh, ini bangunan liar juga dirobohkan. Malah ini bangunan permanen ya. Saya terlihat ada keramik dan tembok-tembok beton yang dirobohkan. Di satu sisi hal yang bagus, menertibkan warung-warung liar supaya terhindar dari pemandangan kumuh. Di sisi lain, kalau pengen mampir ngopi-ngopi dulu jadi agak jauh. Harus nunggu ke Indomaret dulu. Karena di pinggir jalan udah nggak ada, ya kecuali yang pakai motor itu kali ya. Terus tempat nongkrongnya juga udah nggak ada ya. Saya sering lah nongkrong di situ kalau ada perjalanan ke Subang, pasti nyempetin diri hampir di warung-warung liar yang udah dirobohkan. Bahkan saya masih punya fotonya lah, saya bersama istri yang waktu itu masih hamil, anak pertama, hamil tua. Saya bawa jalan-jalan ke sini, masih ada fotonya, nanti saya sepil nih. Sekarang tinggal kenangan ya, warungnya udah nggak ada. Apakah akan kembali muncul atau seterusnya seperti itu, entahlah, tergantung kebijakan pemerintah yang akan datang. Yang jelas di kebijakan pemerintah provinsi yang sekarang sudah dilarang oleh kepemimpinan Pak Demul, Dedi Mulyadi. Pak Demul kalau nggak salah orang Subang ya, orang Subang betul dia. Kelahiran Subang, desa apa gitulah. Subang apa Purwakarta? Subang. Pemerintah pertama kali terkenal ya di Purwakarta, tapi dia kelahiran Subang. Udara sejuk, segar sekali. Ini kamera depan matiin dulu aja karena ada kepadatan di sana. Tutut. Kamera depan saya ini kamera sekunder, kamera depan. Kamera sekunder ini GoPro 7, GoPro 7 Black yang sudah tua, sudah lecet-lecet. Saya pakai buat kamera sekunder. Saya setting vertikal atau potret, biasanya untuk sosmed ya, entah Facebook Reel, entah TikTok, entah status WhatsApp, biasanya pakai ini. Sementara kamera primernya ya ini nih, GoPro 11 yang sejauh ini tidak mengecewakan saya lah ya, kecuali malam atau low light gelap, dia mati kutu dia kalau syuting di area yang gelap. Karena tidak dirancang untuk syuting di area gelap atau malam-malam. Ini adalah kamera action sejati yang sejatinya dipakai yang namanya action ya, untuk siang-siang ya, untuk siang hari di pencahayaan yang cukup, kan untuk beraksi, untuk action. Jadi dari pihak GoPro-nya memang tidak mendesain untuk
dipakai malam-malam. Beda dengan kamera merek lain lah, sebut saja Insta360 yang low lightnya luar biasa bagus. DJI Osmo juga, entah itu yang 4 atau 5, low lightnya lumayan lah, di atas GoPro yang pasti mah, tapi di bawah Insta360. Untuk kamera dengan low light untuk syuting di tempat gelap atau malam ya juaranya Insta360. Tapi untuk bikin konten motoran seperti ini nih, kata saya sih masih GoPro juaranya, masih belum tertandingin. Hyperspeednya ya nggak ada lawan sebilang sih. Motion blurnya nih yang samping-sampingnya kan hus itu enak banget dilihatnya dibanding dengan kamera yang lain lah. Sebut saja Insta360 lebih enak lihat hasil rekaman GoPro kalau dipakai buat motoran sih, menurut saya loh. Ini masih subjektif sih, tapi ya menurut saya begitu, karena saya pernah pakai kamera action berbagai merek lah. Untuk motoran sih tetap GoPro nomor satunya. Kalau Insta360 dipakai motoran gimana ya, motion blurnya nih, gerakan sampingnya ini set kurang natural lah gitu. Kalau DJI Osmo malah terlalu lebar terlalu lebar, kurang natural juga, dan warnanya agak pucat kalau DJI Osmo tuh, menurut saya sih. Tapi itu subjektif ya, tergantung selera saya pakai GoPro aja. Dipakai vlog harian juga yang slow tidak mengecewakan, asal jangan di tempat gelap-gelap aja gitu. Kayak gini kan siang hari jam setengah 10 kurang dikit, pencahayaan cukup lah gitu, cukup memadai lah gitu, enak lah gitu, ideal banget untuk beraksi, entah itu motoran, sepedahan, selancar, hiking, downhill pakai sepeda, gunung. Enak banget lah GoPro tuh. Biasanya ini apa penyakitnya atau sumber kemacetan di situ ada elap tuh, bener aja di depan saya ada elap yang pelan-pelan banget ngejalaninnya, padahal di depan dia nggak ada apa-apa, nggak ada hambatan apa-apa. Sengaja dibikin pelan karena kan nyari penumpang. Mungkin susah nyari penumpang di tempat kayak gini. Ini kan jalur cepat tuh. Perkampungan juga mana aja nyaris nggak ada ini. Perkampungan kanan kiri saya kebun aja ini. Kebun teh, kebun apa, jati, jabong lah, jati bongsor, jati Cirebon. Wah, ada nggak enak nih kalau dihalangi mobil nih. Pemandangannya jadi nggak jelas. Lagian udah nyampe kok. Ya di depan sudah jalan cagak, dan hawanya juga udah panas, udah ala hawa Subang udah mulai panas nih. Jadi sampai sini aja pemirsa, bikin videonya. Sampai jumpa di lain kesempatan, di lain tempat dan lain waktu. Sudah sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton.